Halo Sobat Easy Stock, kita ketemu lagi mau bahas seorang tokoh namanya Happy Hapsoro. Ini suaminya Puan Maharani, mantunya Megawati ya, Ketua PDI. Ini mencaplok emiten Foru. Nah, ini dia pemilik Foru nih kalau dari berita ini. Kita akan telusuri lah. Dia backdoor listing ya dengan energi melayani negeri. Oke, kita juga bisa lihat apa lagi nih beritanya. Selain itu dia akuisisi saham 70% saham sini. Oke, terus dia lagi apa lagi, dia beli 3 miliar saham Mina Sanuharstam Asta. Kita lihat review ini dulu ya, apa perusahaan-perusahaannya. Nah, namanya belum tentu ada di situ, namanya dia. Namanya belum tentu. Oke. Kita lihat dulu. Mana nih? Kita lihat apa tadi ya? Foru. Oke, Foru sahamnya masih flat ya. Dia apa sih? Fortune. Marketing Communication Service, Advertising, Public Relation, Travel Marketing, Multimedia. Oke. Kalau lihat di shareholder ya nggak kelihatan. Nah, manajemennya juga nggak kelihatan dia. Oke. Terus kita lihat sahamnya lagi adalah apa tadi ya? Mina. Sanuharsa Mitra. Oke, sahamnya flat banget, cuma gocap ya. Saham gocap ini properti dan hotel development. Nggak ada namanya, nggak ada. Shareholdernya juga nggak kelihatan. Ada lagi sahamnya sini, Singaraja Putra. Apa sih ini bisnisnya? Dia company manage Imperial Singaraja Modern Hostel, properti ya. Dia properti company acquire Interkayu with processing company. Jadi dia pengelolaan di accommodation service ya kan, accommodation room. Jadi ya dia di bisnis perhotelan lah, Mina ini. Apakah ada di sini? Nggak ada juga dia di sini. Apa di sini? Dia akan masuk di sini, kita nggak kelihatan di sini. Terus habis ini ada Forum, Mina, sini, dan ada satu lagi Raja Rukun Raharja. Bisnisnya apa sih? Bisnisnya adalah gas distribution service di energi ya. Oke, dia manajemennya ya, ini ada bekas menteri ini, Rahmat Gobel, Rudiantara. Kita lihat shareholdernya Hapsoro. Dia punya 32% di sini. Hapsoro suaminya Puan ya. Jadi mungkin ini dari sinilah bisnis utamanya. Kita akan melihat performance dan kita akan menghitung nilai wajarnya. Kita menilai menghitung nilai wajar saham-sahamnya suaminya Puan itu dengan menggunakan analisa fundamental, menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa, dan aplikasinya sudah Anda bisa gunakan di mobile Android ya kan. Itu akan terlihat perbandingan harga pasar saham katakan Raja dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Ini harus request link ya, karena kita masih maintenance di Google Play Store.
nanti kita silakan direct message atau reply di YouTube ini dan request linknya nanti kita kasih. Nah, untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada summary dari buku Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit, gurunya Warren Buffett, Philip Vischer juga. Itu formatnya PDF dalam bahasa Indonesia, bisa didapat di Tokopedia, Google Playbook, sama gramedia.com. Oke, kita langsung masuk ke sini. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat, nah ini ada 800 sekian 20 saham free of charge ya. Kita lihat Raja. Ini saham utamanya suaminya Puan nih, Rukun Raharja. Kalau lihat di sini Raja nih ya, Raja ya. Raja. Sahamnya pernah di 160, sekarang udah 1045, luar biasa. Pernah digocap di tahun 2019. Ini awal tahun aja masih di level 160-an. Jadi kalau ini nilai wajar tertingginya cuma 300. Tapi bisa di jack up sampai 1000-an gitu. Oke, malah nilai wajar terendahnya itu negatif. Apa artinya? Kita buka panel ini. Ini panelnya udah Raja Q2 2022 ya. Itu semester 1 ini bisa kita pakai buat sebagai acuan karena semester 1 ya. Ini sahamnya udah terlalu tinggi, overvalue. Kalau kita lihat dari current assetnya, itu dia bisa nutup utang jangka panjang dengan surplus sekitar 400 miliaran, tapi nggak sanggup nutup 1,4 triliun. Itu bisa defisitnya hampir 1 triliun cash value-nya, defisit neraca. Nah ini kalau kita lihat performance financialnya, return on equity-nya untuk half year itu nggak sampai 3%. Jadi kalau full year kita asumsikan paling tinggi 6%. Itu jauh di bawah benchmarknya yang 10%. Debt to equity-nya aman sih di bawah 1. Profit margin-nya juga cuma 6%. Padahal yang kita cari di analisa fundamental itu 10%. Booking capital-nya bagus. Oke, itu Raja. Lantas kita lihat tadi Foru, perusahaan advertising. Foru ini juga rendah banget, ini nggak sampai 100, tapi harga udah 244 Foru nih. $244 Foru, udah Q3 ya. 100 perak lebih lumayan ini di Q3-nya. Ya kita kasih revenue growth-nya minus. Mungkin Anda yang nggak setuju ya kenapa minus. Mestinya growing lah dia di bidang advertising, promotion. Oke, kita pakai forecast simulator, kita robah. Tapi jangan tinggi-tinggi, 2% aja. Tetap aja rendah. Tetap rendah. Jadi coba kita lihat, kita balikin lagi ya di sini. Malah lebih tinggi. Return on equity-nya defisit karena dia net loss 3,7 miliar. Free cash flow-nya juga negatif. Dia kuat karena Foru ini sebetulnya cash rich. Artinya dia debt free sebetulnya. Sekarang kalau net current assetnya 37 miliar,
utangnya cuma 10 miliar setengah atau 11 lah katakan, berarti kan kuat, dia bisa bayar saat itu juga, setiap saat dia bisa bayar utang. Tapi kita lihat produktivitasnya ya sebetulnya di bawah benchmark 10%, dan dia net loss lagi. Nah, working capitalnya bagus, debt to equity-nya bagus. Ini Foru. Kalau kita lihat sahamnya lagi, Mina. Waduh, Mina ini kecil banget. Ini masih laporan Q1, Q2 nih semester 1. Harganya gocap. Tapi nilai wajar cuma 3 perak, 4 perak. Parah. Oke, kita lihat lagi. Aduh, ini nggak masuk ya. Mina. Kita cari lagi Mina. Nah, Q3. Kita pakai revenue growth 1,3 aja. Tetap dia di 5 perak, 6 perak. Nggak menarik nih Mina ini. Return on equity negatif karena dia net loss 3,3 miliar. Sehingga free cash flow-nya defisit 200 juta. Lagi pula nih small cap nih, kecil banget. Profit marginnya segitu tapi dia net loss sebetulnya. Cuma kalau dihitung dari ini sebetulnya nggak bisa dipakai karena dia net loss ya, nggak bisa dipakai sini sekarang. Tapi yang jelas small cap, ini small cap terlalu kecil sahamnya. Saham penny stock namanya, receh. Nah ini sini juga cuma 25 perak dibanding 530 harga pasarnya. Coba sini, Adil lihat ya, Mina sih gocap, nggak perlu dilihat lah, dia gocap dia. Sini sih lama di berapa nih? Lama di 250 naik ke 600. Naiknya tajam banget di 530 sini. Dia bisa mencetak laba 8 miliar. Tapi free cash flow-nya cuma 65 juta. Karena apa? Itu capex-nya sendiri udah hampir 11 miliar. Ya nggak kuat lah cash flow-nya. Memang secara net current asset-nya bisa nutup, nggak, defisit working capital tuh. Dia defisit working capital tuh. Apalagi dia suruh nutup utang jangka panjang, lebih berat lagi. Coba kita lihat financial ratio-nya. Return on equity bagus sih, 12-13% lah untuk 9 bulan pertama. Tapi profit marginnya 2% juga nggak nyampe. Nah, gross profitnya 23. Jadi sebetulnya saham yang dimiliki suaminya Puan, Happy Apsara itu tidak ada yang menarik secara fundamental. Itu saham kacangan sebetulnya. Kalau kita sini Mina sama Foru itu malahan Mina saham gocapan. Receh sebetulnya. Raja pun juga. Ini kalau lihat dari market cap-nya nggak sampai triliun. Raja, coba Raja. Mungkin Raja yang paling besar kali market cap-nya. Market cap-nya 4,7 triliun. Ini yang paling gede. Tadi sini Mina lebih parah lagi Mina. Cuma berapa ini? Market cap-nya cuma 320 miliar. 328 miliar, kecil. Sini Foru. Sini berapa? Sini 254. Foru Foru 113. Jadi yang paling besar cuma ini. Cuma Raja. Ini perusahaan yang menurut saya diandalkan dan di bidang energi yang lagi naik daun lah.
tapi dia tetap aja itunya dia punya neraca itu defisit itu. Neracanya defisit hampir 1 triliun, ya kan? Memang market cap-nya gede, 4,7 triliun. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di video berikutnya.